Selamat siang, perkenalkan nama saya Togu Asril. Saya mahasiswa dari Universitas Hamzah Wadi. Saya di sini akan memberikan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja saya. Mohon bimbingan dan dukungannya. Terima kasih. Salam ini. Oke, sekarang selamat siang, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Kita melakukan Google Meet untuk pembelajaran kita. Sekarang kita mau belajar tema 4 ya. Coba Pak Guru izin untuk share screen ya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Kalau nggak kelihatan berarti sinyalnya emang hancur nih. Coba sebentar Pak Guru pindah dulu ke tempat yang lebih baik. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pak. Oke, sudah terlihat, Neng? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terlihat ya? Sudah, Coba Pak. nanti Sudah, Vika, Pak. coba nyalain kameranya untuk ke Tasya. Jadi Pak Guru bisa lihat wajahnya Nur Awalia. Tasya kok dimatiin lagi kameranya? Pak Guru mau lihat. Oke. Ya, sebelum mulai kita mau berdoa dulu. Ayo coba tolong Nur Awalia bantu Pak Guru untuk berdoa. Yuk Nur Awalia, yuk. Semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita tema 4, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Itu intinya adalah bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, terlihat kan tujuan pembelajarannya? Ada 8 tujuan pembelajaran yang mana nanti kita akan belajar tentang, mudah-mudahan sinyalnya sih bisa, soalnya tadi sempat hujan mati lampu. Bangun pemudi pemuda. Terdengar kan? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, terima kasih. Nah, tadi sudah kita berdoa, sudah kita menyanyi, sudah membacakan tujuan kita pembelajaran hari ini. Sekarang Pak Guru mau kasih lihat ada gambar ini. Kira-kira siapa yang tahu ini kira-kira gambar apa nih? Coba raise hand dulu lah. Jangan nanti semuanya ngomong, Pak Guru bingung mau nyuruh yang mana. Kira-kira apa Devika? Coba Devika, apa Devika? Orang sedang memegang jantung. Jantung. Kalau Muhammad Devinza apa kira-kira? Sakit jantung. Sakit jantung. Tasya? Apa Tasya kira-kira Tasya? Sakit jantung, Pak. Sakit jantung ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh organ peredaran darah yang rusak ya. Coba sebelum kita masuk ke organ peredaran darah, coba siapa yang tahu kira-kira organ peredaran darah manusia itu apa aja? Jantung, pembuluh darah, dan darah. Ya, kalau yang dimasuk peredaran darah besar apa? Peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kalau yang kecil? Peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, ini adalah contoh organ peredaran darah dan peredaran darah besar dan kecil. Sekarang sebelum kita masuk ke itu, Pak Guru mau kasih lihat video tentang apa aja penyakit-penyakit yang disebabkan oleh organ peredaran darah yang rusak. Ya, kita lihat nih. Disaksikan biar nanti bisa jawab pertanyaan Pak Guru. Disiapkan alat tulisnya, jadi tulis biar bisa ingat. Gangguan organ peredaran darah. Oke, itu videonya. Gimana? Mengerikan ya? Penyakitnya banyak banget. Sebelum kayaknya nih agak membayangkan penyakitnya agak kurang enak lah. Sekarang lihat Pak Guru. Ya, nih lihat Pak Guru nih. Kalau nanti Pak Guru bilang pegang kuping, berarti kalian harus pegang kuping. Kalau Pak Guru bilang pegang hidung,
berarti kalian harus pegang hidung. Kalau Pak Guru bilang pegang mata, mulut atau apapun kalian harus ikutin ya. Sekarang tangannya seperti ini semua. Oke. Tunggu dulu Pak Guru. Ini ada yang tidak kelihatan wajahnya nih. Pak Guru mau lihat dulu bentar. Sekarang pegang mata. Devinza kenapa pegangnya telinga? Sekarang ulang, konsentrasi dulu. Ya Bill, konsentrasi Bill. Oke. Sekarang pegang telinga. Hati-hati. Sekali lagi. Biar kalian konsentrasi. Sekarang ya, tangannya siap. Sekarang mau kalian pegang mulut. Nah, jadi biar kita konsentrasi, jangan terlalu, waduh penyakit organ peredaran darah nih, bahaya nih segala macam. Nih Pak Guru kembali lagi sekarang. Nanti kita permainan lagi, kalau misalnya kalah nanti ada hukuman dari Pak Guru. Hukumannya apa? Nanti tenang. Ya ini adalah jenis-jenis penyakit yang tadi sudah kalian lihat di video. Yang pertama itu adalah anemia. Anemia, ada leukemia, ada hipertensi, ada wasir, tadi disebutkan di situ, ada varises, ada hemofilia, jantung koroner. Ini bukan stroke ya, tapi stroke dan hipotensi. Ada hipertensi, ada hipotensi. Kalau hipertensi itu darah tinggi, kalau hipotensi itu darah rendah. Nah, tadi kalian sudah lihat videonya, kalian sudah lihat juga tayangannya, penyebabnya apa. Sekarang Pak Guru tagih tugas kalian tadi yang Pak Guru bilang. Nah, sekarang siapa yang mau coba mempresentasikan sebuah penyakit apa, penyebabnya apa, gejalanya apa, bagaimana cara mencegah agar tidak terkena penyakit tersebut. Ayo coba. Pak Guru minta sekarang sih maunya dari laki-laki dulu. Stroke, Pak Pak. Guru, stroke. Stroke itu kenapa? Apa penyebabnya dan stroke itu apa sebenarnya? Penjelasan dari stroke apa? Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Rajin Misalnya, berolahraga, Pak. apa? Apa? Rajin berolahraga. Sudah pasti rajin olahraga. Siapa lagi? Makan makanan sehat, Pak. Pasti makan makanan yang sehat. Bahim. Tadi siapa, Bang? Hindari Jawab. stres. Kurangi Hindari makanan stres. yang berlemak, Pak. Hindari makanan yang berlemak. Kata Devika hindari stres. Nur Awalia apa kira-kira? Minum air putih 8 galon sehari. 18 gelas. 18 gelas. Kalau 18, kira-kira teman-teman setuju enggak 18 gelas? Gelas air putih. 18 gelas. Air putih. Oh. Terus Yuda, kalau stroke itu gejalanya apa, Yud? Gejalanya tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, wajah terlihat menurun. Ya, itu gejala stroke, penyebab stroke, cara menghindari penyakit stroke sudah dijelaskan sama Yuda. Tadi Devinza mau penyakit apa, Devinza? Hipertensi. Halo, Mas. Hipertensi. Wah, kayaknya punya hipertensi nih. Silakan, Mas. Apa? Hipertensi itu apa? Hipertensi ketika tekanan darah berada di atas batas normal. Tahu nggak batas normalnya berapa? Saya lupa. Saya tadi Lupa. nggak Ada yang tahu nggak? Batas normalnya berapa, yuk? Ada yang tahu nggak kira-kira? 120 per 80, Pak. Siapa tuh? Alma? Berapa Alma? Kasih tidur. 120 per 80. Ibunya perawat ya? Iya. Oh, kirain ibunya perawat. Cepat sekali menjawabnya. Devinza udah dibantu sama Mbak Alma tuh. Kira-kira dia penyebabnya apa hipertensi itu? Penyebabnya lanjut usia, selalu merokok, kebiasaan merokok, jarang olahraga, kecanduan alkohol. Sekarang pertanyaan Pak Guru. Kalau hipertensi kamu bilang sudah tua, anak muda bisa kena nggak hipertensi? Bisa, Pak. Bisa, Devika? Devika bisa nggak kira-kira hipertensi itu anak muda tuh? Bisa, Pak. Bisa banget ya. Jadi hipertensi itu
Mungkin kalau penjelasannya dulu itu memang orang yang sudah usia itu terkena hipertensi. Mungkin sekarang anak muda sudah ada yang terkena hipertensi. Karena apa? Tadi yang dibilang sama teman-teman itu pola hidupnya tidak sehat, apa olahraganya kurang, yang katanya tadi Nur Awaliyah minum 18 galon. Nah, terus kata Devika tadi kurang berolahraga, terus masih merokok, alkohol, kan begitu. Jadi hipertensi itu sekarang tidak melulu hanya untuk orang yang berusia. Jadi orang muda pun bisa kena. Ayo, sudah presentasi 2 laki-laki, sekarang perempuannya mana? Apa kira-kira? Devika mau presentasi penyakit apa? Anemia, Pak. Anemia itu apa? Kekurangan sel darah merah. Kekurangan sel darah merah, berarti namanya anemia. Penyebabnya apa? Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Akibatnya sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Berarti sel darah merahnya kelebihan atau kekurangan? Kurang. Kurang ya. Berarti kebanyakan sel darah putihnya bikin kita, dia ciri-cirinya apa? Lemes nggak? Atau memang dia kelihatan gimana gitu kalau anemia? Lemas dan cepat lelah, sakit kepala, sering mengantuk, kulit terlihat pucat, dingin di tangan dan kaki. Sama kayak itu ya, ciri-ciri orang lapar belum makan ya. Ya, berarti sama dong ciri-cirinya ya. Luar biasa nih. Saya Pak, jantung koroner. Jantung Silakan. koroner adalah keadaan di mana arteri koroner tersumbat oleh lemak darah atau kolesterol. Oh, gitu. Itu dia penyebabnya gara-gara apa? Bisa orang kena jantung koroner? Merokok. Pokoknya sudah pasti karena ini ya, karena memang kesehatan ya kurang dijaga ya, sama pola hidup ya. Ya, oke. Terima kasih ya Mbak, Mas. Ini coba dilihat nih, cara mencegah dari 4 penyakit yang tadi kalian sebutkan, dari mulai jantung koroner yang dipresentasikan sama Alma, ada anemia yang sudah dijelaskan sama Devika, terus ada hipertensi yang dijelaskan sama Devinza, terus Yuda menjelaskan tentang stroke, ya kan? Ini adalah cara memelihara kesehatan organ pembuluh darah. Agar tidak terkena 4 penyakit tersebut, yang pertama itu adalah olahraga secara teratur. Yang kedua apa? Coba tolong dibacakan dulu. Danar. Menjaga pola Apa tuh makan. Danar? Makan Danar, makanan yang coba bergizi. Tidak makan makanan yang banyak mengandung lemak, istirahat atau tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Pertama, olahraga teratur. Tidak makan makanan yang banyak mengandung lemak. Kekurangan makanan yang mengandung lemak juga jadi penyakit. Istirahat yang cukup. Olahraga teratur. Olahraga yang baik dilakukan pada saat Pagi hari. kalau olahraganya malam hari sehat nggak? Enggak, Pak. Kalau misalnya ada ayahnya atau masnya atau omnya ngajakin main bulu tangkis jam 11 malam, pada mau nggak? Itu bukan bikin sehat Mas, tapi bikin penyakit. Ada temennya ngajak main futsal jam 1 malam, pada mau ikut nggak? Mumpung malam minggu main futsal jam 11 malam, ikut nggak? Enggak. Yang ada bukan sehat. Kalau olahraganya dilakukan secara diporsir, mau nggak mau ya pasti punya penyakit. Jadi olahraga teratur, makan yang teratur, yang mengandung lemak juga harus dilakukan, dimakan juga yang baik ya. Jangan kebanyakan, jangan kurang. Istirahat cukup, makan yang bergizi tinggi, menjaga kesehatan diri, dan yang terakhir itu menjaga kesehatan lingkungan. Jangan kalian sok bersih, mandi 4 kali 1 hari, pakai bajunya yang bagus terus, yang baru terus, tapi halaman rumahnya sampah melulu. Percuma, Neng. Jadi percuma ketika kita menjaga kesehatan diri, tapi tidak menjaga kesehatan lingkungan, itu sama aja Ngapain capek-capek menjaga kesehatan diri tapi lingkungan. Makanya dibilang, kalau mau sehat itu dari mulai lingkungan, kesehatan diri, dan sekitar itu harus bersih. Jadi ini ada 5 cara
bagaimana untuk mencegah penyakit-penyakit yang ada di organ peredaran darah. Pertanyaan Pak Guru, kira-kira dari 5 ini ada nggak yang mau kalian tambahkan? Kayaknya kurang nih Pak, perlu tambahin 2 atau 3 ini. Yang pertama, tidak minum minuman yang beralkohol. Tidak merokok. Ah, itu kata Nabil tuh. Apa Bil? Tidak merokok, Pak. Nah, ada nggak satu lagi kira-kira nih? Makan, hindari Nah, stres. itu cakep. Hindari stres. Jangan setiap dibilang, ayo Google Meet, langsung stres. Nanti saya ditunjuk Pak Guru nih buat presentasi. Nanti disuruh Pak Guru dijawab pertanyaan, langsung stres. Hindari stres. Baru buka classroom, lihat LKPD banyak, udah Pak, nanti aja besok aja dikerjainnya Pak. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sama kayak sekarang nih, lagi musim corona, lagi musim banjir. Lebih baik mencegah. Ya, tetap gunakan kalau keluar rumah. Apa nih? Masker. Ya, kalau keluar rumah. Kemarin ada yang tanya sama Pak Guru gini, Pak Guru, kan saya suka olahraga. Kalau berolahraga sebaiknya menggunakan masker atau melepas masker? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Melepas, Menurut Alma Pak. gimana? Dilepas. Kalau kata Davinja dilepas. Alma gimana Alma? Dilepas apa dipakai? Dilepas. Dilepas. Talita gimana? Dilepas, Pak. Dilepas. Terus siapa lagi yang mau jawab nih? Dilepas atau biar kita nanti foto lah. Ayo, Tasya, apa Tasya? Dilepas, Pak. Kenapa alasannya Tasya mesti dilepas? Saya dipakai Pak karena setiap kali olahraga bapak saya pakai masker Pak. Olahraganya di mana? Olahraganya di dekat-dekat rumah ada lapangan. Oh gitu. Mia mau ngomong apa? Mia tadi resen angkat tangan. Apa Mia? Enggak, Pak, kepencet. Kalau olahraganya misalnya di daerah rumah gitu, sebaiknya dilepas atau dipakai ya? Kan gitu pertanyaannya. Tapi yang pasti Pak Guru kasih saran begini. Ketika kita berolahraga, misalkan kita nggak usah yang jauh-jauh dah. Lari atau jalan di tempat atau jalan-jalan gitu. Itu adalah ketika kita menghirup oksigen akan mengeluarkan karbon dioksida. Ketika kamu tutup dengan masker, karbon dioksida yang ada di masker kamu akan kamu hirup lagi. Bukannya makin sehat olahraga, tapi makin stres. Karena gini, perputaran oksigen itu adalah ketika kita menghirup oksigen akan mengeluarkan Karbon dioksida. karbon dioksida itu bagus atau tidak? Zat beracun, Pak. Nah, sekarang kalau kamu tutup pakai masker, zat racunnya kamu isep lagi. Apalagi kamu lagi ngap-ngapan. Kalau bisa dilepas. Tapi jika kondisi tidak memungkinkan atau ramai, sebaiknya maskernya tetap dipakai ya. Ya Alma ya, jangan ketawa doang Alma. Nanti ada jatah kamu nih, soalnya ada pelajaran kesukaan kamu nanti nih. Ya, ini adalah slogan yang harusnya kita semua pegang. Bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum kita kena penyakit organ peredaran darah, sebaiknya kita merawat organ peredaran diri kita, khususnya organ peredaran darah. Nah, sebelum Pak Guru masuk ke materi pantun, adakah yang ingin Alma jangan langsung ketawa. Kalau udah ngomong pantun, Alma tuh langsung ketawa dia. Ada nggak kira-kira yang punya pantun tentang kesehatan organ peredaran darah? Jalan-jalan beli biskuit. Jangan lupa membeli salak. Kalau badan sedang sakit, makan apapun merasa tak enak. Salah satu seni merangkai kata. Ciri-ciri pantun. Bersajak A, B, A, B. Terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Pantun itu adalah yang pertama salah satu seni merangkai kata. Dan yang kedua, pantun itu harus bersajak ABAB. Yang ketiga, harus ada 4 baris. 2 isi sampiran, 2 isinya isi. Nah, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, itu mungkin bisa ditambahkan lah ya. Nah, kalau di gambar yang Pak Guru presentasikan itu ada seorang tokoh dalam
film Upin Ipin yang bernama siapa ini? Tahu nggak ini? Jarjit. Jarjit. Jarjit itu suka membuat pantun tapi cuman kan contohnya kayak gini. 2, 3, 4 lanun, mari kita cari harta karun. Kan gitu biasanya kalau ngomong kan? Gitu. Ada kira-kira ada nggak yang ingat? Ada Pak. Jarjit apa coba? 2, 3 bulu tangkis. Udah kalah jangan nangis. Oh, itu mah kemarin tuh apa tuh? Coba gimana? Gimana, Bil? 2, 3 bulu tangkis. Udah kalah jangan nangis. Nah, 2, 3 bulu tangkis. Kalau kalah jangan nangis. Nah, itu adalah pantun kreasi kayaknya ya, Kak, pantun kreasi. Kalau kita di kelas 5, ada pantun yang kita pelajari adalah yang pertama, pantun nasihat. Yang kedua itu pantun jenaka. Yang ketiga itu adalah pantun agama. Yang keempat apa? Pantun apa? Yang tahu nggak? Pantun teka-teki. Iya, pantun teka-teki. Nah, sekarang Pak Guru ini sudah kamu ngerti ciri-ciri pantun segala macam. Nah, ini ada contoh pantun nih, lihat. Contoh pantun. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, sekarang Pak Guru mau kalian membuat sebuah pantun kreasi kalian sendiri. Karena itu ada di tujuan pembelajaran. Kalian harus bisa membuat pantun kreasi setelah Pak Guru jelaskan apa itu pantun dan bagaimana cara membuat pantun. Nah, sekarang Pak Guru akan hentikan sesi sebentar. Pak Guru mau lihat dulu bagaimana pantun kalian. Nanti kalau sudah kita kembali lagi. Oke. Siapa yang pertama mau memberikan pantun? Pak Guru mau coba pantun teka-teki. Nyalakan videonya. Nyalakan dulu kameranya, Pak Guru mau lihat. Nah, Pak Guru mau lihat. Kalian kayaknya nih memang tipe-tipe pemalu ya. Selalu dimatikan kameranya ya. Ya, Devinza, kira-kira pantun teka-tekinya apa? Setiap hari main terus, harus belajar karena besok Sekolah. salah. Ayo apa jawabannya? Besok? Ujian. Besok? Benar. Iya, karena besok ujian. Nah. Devika apa Devika? Kok Devika gak kelihatan mukanya? Nyala kok, Pak. Iya, makanya Pak Guru bingung nih. Memang sinyal Pak Guru kayaknya agak awuh. Kalau nggak dipin dia nggak kelihatan mukanya. Ayo, apa? Jalan-jalan ke tepi sungai, temukan emas di semak belukar. Kalau kawan memang pandai, buah apa yang bijinya di luar? Bijinya di luar tuh. Ada yang tahu nggak? Jambu mede. Bener nggak kata Jambu Fakih? mede. Jambu apa Fakih? Benar, Pak. Jambu mede katanya. Betul. Ayo siapa lagi yang punya pantun? Angkat tangan. Pantun teka-teki ya. Ya Pak. Tunggu bentar. Siapa? Indahnya pelangi karena warna. Dilihat ketika sore hari. Kalau Mana fotonya? tua Perlu lihat mukanya. hewan apa yang ada kaki tanduknya? Indahnya pelangi indahnya pelangi di sore hari. Dilihat Cakep. karena sore hari. Kalau Lanjut. tuan orang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di kaki? Tanduknya di kaki. Ayam jago. Ayam jago. Ayam Ya, jago. benar. Nyamuk tadi. Burung nuri, burung Yud? dara, terbang ke sisi taman Cakep. kayangan. Cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Makin diisi makin ringan. Balon. Benar. Bang Hanif, silakan Bang Hanif. Mana kameranya? Pak Guru mau lihat mukanya. Apa? Baju bagus dari Milan, anak manis, anak sulung. Kalau tidur dia berjalan mengikuti garis sambil meraung. Ada yang tahu nggak? Kereta api, Pak. Kereta api, mengikuti garis dia meraung. Aduh, kacau kita nih sama-sama nggak tahu semua.
Pergi ke desa memakai batik, berjalan-jalan menyusuri sawah. Apa benda yang akan naik, tak air jatuh ke bawah? Payung. Apa benda yang naik tak bisa turun ke bawah? Payung. Payung katanya nih. Yud, betul nggak payung? Betul, Pak. Betul. Nah, itu adalah jenis pantun Pak, saya teka-teki. punya Sekarang pantun, Pak Guru mau... Pantun apa nih, Alma? Teka-teki. Oke, silakan, Mbak. Jalan-jalan ke rumah si Lani. Pulangnya membeli umbi Garut. Jika Anda pandai tebak apakah ini? Cakep. Jika ada cerita, tak ada mulut. Buku. Buku, buku. 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 Betul nggak? Iya, Pak, betul. Betul ya buku ya? Coba sekarang Alma bikin pantun yang biar teman-temannya jawab ini termasuk pantun apa? Jalan di hutan pagi-pagi, udaranya segar, ketemu sesuatu besar berbulu coklat. Pantun Itu teka-teki. pantun apa teman-teman? Pantun teka-teki. Teka-teki, Pak. Benar. Oke, sekarang yang lain coba buatkan pantunnya biar teman-teman. Ayo, siapa lagi yang mau buat pantun biar tebak teman-temannya? Jalan-jalan ke kota Batam. Jangan lupa membeli gerabah. Jika ingin hidupmu tentram, jangan lupa beribadah. Ayo teman-teman, itu Agama. pantun agama atau pantun nasihat nih? Ada yang bilang nasihat, ada yang bilang agama nih. Agama. Coba. Itu masuk pantun apa? Agama. Kalau menurut Alma ini pantun apa, Alma? Yang kamu sebutkan tadi? Nasihat, Pak. Nah, betul kan? Pak Guru bilang. Soalnya tadi ada yang jawab, Pak ini pantun nasihat. Ada yang bilang, Pak ini pantun agama. Bangun pagi terasa bersemangat. Jangan lupa untuk berolahraga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat hati yang bahagia. Nah, ini termasuk pantun apa nih? Nasihat, betul nggak? Nasihat. Betul nggak Talita? Betul, Pak. Ya. Devika, punya pantun apa Devika? Jenaka, Pak. Jangan disebutin, nanti temennya jawabnya gampang dong kalau ketahuan. Ayo, apa coba sebutin pantunnya? Pergi ke Arab beli sapi, pergi ke Amerika beli kerupuk. Jadilah seperti padi, makin berisi makin merunduk. Nah, pantun apa itu? Teman-teman, pantun apa? Teka-teki. 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 Nasihat. Salah dong, udah pasti salah dong. Nasihat. Nasihat. Apa Devika jawabanmu? Pantun apa? Pantun kiasan, Pak. Pantun kiasan. Oke, jadi banyak jenis pantun. Ya bayangin aja, masa dia ke Amerika beli kerupuk, ke Arab beli sapi? Ya kan, itu kan kiasan. Oke. Rusa lari ke padang datar, harimau datang itu mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nasihat. Nasihat. Betul, Pak. Betul kan? Lihat ada skrip nggak? Ya. Sekarang Mana? Sekarang coba sekarang tepuk tangan dulu kita semua ya, tepuk tangan yuk. Ternyata Sungkip nggak terlalu membuat muat. pantun itu enggak. Ternyata enggak sulit Sedotan ya, nggak? membuat pantun. Cari ke bas. Pak Guru kok Ya. enggak bisa lihat ya? Sinyal Pak Guru jelek atau memang kalian matiin kamera atau sinyal Pak Guru yang jelek? Jelek, Pak, jelek. Putus-putus. Jelek ya sinyalnya ya? Iya sih tuh kalau Pak Guru pin semuanya nyalain kamera tuh. Cuman Andina nggak ada itunya. Andina sama Ata yang nggak kelihatan. Kalau yang lain kelihatan Andina sama Ata. Oke Pak Guru lanjutkan sedikit ya share screen Pak Guru nih. Sebelum ini. Tadi kan sudah sampai di pantun. Nah ini dia sudah. Nah ini isi atau makna pantun. Nah coba sekarang Faki bacain dulu Faki yang apa yang kamu lihat nih Faki di layar Faki.
Isi atau makna pantun. Membaca dan memahami bagian isi pantun. Karena biasanya perasaan atau maksud dari pembuatan pantun diungkapkan pada bagian isi. Nah, jadi kalau ada pantun, maksud yang dituliskan atau yang disyaratkan sama pembuat pantun itu ada di 2 baris terakhir. Karena 2 baris awal itu hanya sebuah sampiran. Nah, 2 baris akhir itu adalah isi dari pantun yang dibuat oleh si pembuat pantun. Nah, itu makanya kenapa ketika kamu baca pantun, di 2 baris terakhir itu adalah isinya ya. Sekarang Pak Guru lihat dulu nih. Sebelum ke ini, nih. Ini adalah ada sebuah LKPD yang bisa nanti kalian kerjakan. Nah, jadi kalian kerjakannya nanti setelah kita tutup Google Meet ini ya. Nanti ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di classroom. Jadi sudah Pak Guru siapkan di situ. Nah, sekarang ini sudah. Nah, jadi sebelum kita masuk kesimpulan Pak Guru hari ini, sekarang Pak Guru mau tanya, sebenarnya kalau untuk pembelajaran itu kalian inginnya yang seperti apa gitu. Jadi Pak Guru di sini mau tanya pendapat kalian tentang pelajaran hari ini itu bagaimana? Kira-kira ada nggak satu perwakilan yang mau menyampaikan sama Pak Guru, kira-kira materi pembelajarannya itu, karena gini, kalau Pak Guru lebih menyukai luring, bukan daring. Ya, daring itu kan kita hanya tatap muka seperti ini. Kalau luring kita bisa berkumpul di satu kelas, bisa langsung menyampaikan apa yang kita sampaikan. Kalau luring itu, nah kalau daring itu seperti ini. Jadi kan kurang apa ya? Kurang, kalau Pak Guru sih kurang menyenangkan lah. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan untuk luring sepenuhnya karena pandemi ya. Jadi Pak Guru mau nanya nih, Devidza, kira-kira untuk materi hari ini bagaimana Devidza? Menarik, Pak. Menarik. Kalau Pak Guru taunya kalau yang menarik itu kan cuma tangan. Emang kamu bisa menarik pakai buku? Kan yang menarik cuma pakai tangan, menarik, ditarik begini pakai tangan. Gitu kan. Kalau menurut Nur Awalia, apa yang kamu tulis di situ, Mbak? Sangat menyenangkan, Pak. Nah, menyenangkan. Nah, tapi kan materinya nggak pantun terus. Kalau pantun kalian bisa membuat pantun. Nah, sekalian jangan lupa, tolong buatkan 1 pantun kreasi kalian nanti dikirimkan ya. Devika, bagaimana Devika? Menyenangkan dan cukup jelas, Pak. Jelas ya. Mia, angkat tangan lagi Mia. Baru angkat tangan langsung keluar apa sinyal Pak Guru. Tasya, how are you Tasya? Biasa kalau ada Tasya ada Yuda nih. Tuh kan bener kan? Kalau ada Tasya pasti Yuda muncul. Yuda bagaimana Yuda? Pembelajaran hari ini. Mengasihkan, Pak. Mengasihkan ya Yud ya. Iyalah. Yuda ini salah satu yang aktif nih kalau di pembelajaran Pak Guru nih. Danar. Kan, Ada Pak. komen hari ini gimana Nar? Hari ini pembelajaran kita? Menyenangkan juga, Pak. Menyenangkan. Ya, tapi jangan lupa nanti makan teratur, jaga kesehatan, olahraga, itu harus tetap dilaksanakan. Jangan cuma kita belajar doang, tapi dilaksanakan mah kagak gitu. Kesimpulan Pak Guru yang pertama atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu kita harus melestarikan pantun sebagai budaya bangsa. Ingat, pantun itu adalah budaya bangsa Melayu atau bangsa kita. Kalau kita tidak melestarikan, bagaimana dari negara lain atau bangsa lain bisa tertarik untuk mempelajari pantun. Itu tugas kita. Yang kedua, organ peredaran darah memegang peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Jadi, sudah seharusnya setiap orang menjaga organ peredaran darah pada tubuhnya. Yang ketiga itu adalah cara mencegah timbulnya penyakit organ peredaran darah itu. Yang pertama itu adalah kita harus berolahraga secara teratur. Tidur yang nyaman, cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan, mengatur pola makan, makan makanan yang sehat, bergizi tinggi, kurangi lemak, ya kan? Jadi jangan cuma ingat kita punya 4 sehat 5 sempurna.
bukan hanya makan itu, kita juga perlu makan buah penuh dengan vitamin dan mineral. Yang keempat itu adalah menghindari asap rokok dan menjauhi alkohol. Ya, Pak, saya itu kan hanya perokok pasif. Perokok pasif juga harus dijaga. Bukan berarti kamu nggak ngerokok, tapi kalau ada yang ngerokok, ya kalau bisa ada orang tuanya, keluarganya merokok, ya jangan di kamar, bisa di luar. Gitu. Jadi nggak langsung kita menghirup udara yang sudah terkena asap rokok dari yang merokok ya. Jadi nggak apa-apa, tinggal dibilang aja, nanti ngerokoknya agak kesanaan sedikit ya, gitu loh. Nah, terima kasih buat anak-anak semua, buat teman-teman Pak Guru, buat wali, buat orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya. Kalau Pak. ada salah Pak Guru, kenapa? Nanti Ada pekerjaan yang LKPD-nya di classroom ada nggak nanti, Pak? Ada. Oke, ya. Sampaikan salam Pak Guru buat orang tua kalian, buat wali kalian yang sudah mendampingi. Kalau ada salah kata Pak Guru, minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada kesengajaan atau maksud untuk Pak Guru bicara seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya nih kita berdoa dulu. Kira-kira tadi kan sudah dipimpin sama siapa berdoa Nur Awalia? Sekarang Pak Guru mau berdoanya dipimpin sama Arif. Arif masih ada nggak Arif? Arif, mana Arif? Ada Pak. Arif ada nggak Arif? Ya Arif, coba pimpin teman-temannya berdoa. Ayo Arif yuk. Ayo teman-teman, sebelum kita keluar, kita membaca. Kita akan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mas Arif terima kasih ya. Oke, kalau yang mau keluar Pak Guru persilakan, tapi sebelumnya foto dulu yuk. Kita mana itunya? Nyalain kameranya. Kameranya yuk. Ayo nih sudah. Ayo mana lagi? Kalau nggak ada Pak Guru ini aja nih. Nih Hanif sudah muncul nih Hanif nih. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih dadah. Yang mau keluar boleh keluar. Terima kasih. Terima kasih Sampai Pak. berjumpa di waktu dan jam yang berbeda. Siap. Kami keluar ya, Pak. Terima kasih Pak, kami keluar Pak. Pak.